Jadi kepada si Mbak tadi yang baru datang ke Maledes, selamat datang Mbak. Ingat aja deh satu pepatah kita itu yang kita kenal di Indonesia, anjing menggonggong, kafilah berlalu. Mbak tahu kan siapa yang anjing, siapa yang kafilah? Udah gitu aja. Saya mau tanya nih kepada warganet Maledes. Di kamus kalian, ini ada kan kosakata sarkasme ini? Sarkasmi. Nah, kalau mengikuti ejaan kalian, harusnya itu menjadi sarkasmi. Kan huruf E. Echo. Kalian mengejanya I. Kenapa kalian nggak nulis sarkasm? Jadi S dengan M aja. Mari kita gas. Halo, apa kabar semuanya teman-teman? Semoga kita semua dalam keadaan sehat walafiat. Amin ya robbal alamin. Selamat datang di kanal ini, kanal yang berbicara perbandingan kosakata menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia dan Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes. Semoga informasi ini bermanfaat untuk warganet Indonesia. Teman-teman, sebelum saya berbicara tentang dua kosakata, saya ingin menunjukkan satu cuplikan video, di mana video ini menunjukkan betapa nyinyirnya warganet Maledes itu kalau ada konten yang berkaitan dengan Indonesia. Video ini masih berkaitan tentang bahasa Indonesia. Ada fenomena yang cukup menarik sekaligus agak lucu terjadi di Maledes. Bahasa Indonesia, yang selama ini sering diremehkan dan bahkan sering disebut-sebut sebagai hanya varian dari bahasa Melayu, justru semakin sering terdengar di sana. Mulai dari media sosial, konten kreator, sampai percakapan sehari-hari di kota-kota besar Maledes. Bahasa Indonesia makin familiar di telinga masyarakat mereka. Ketika bahasa Indonesia benar-benar digunakan secara nyata di Maledes, banyak pihak semakin khawatir dan terlihat panik. Salah satu contohnya datang dari seorang perempuan Indonesia yang baru pindah tinggal di Maledes. Ia membuat konten seperti biasa di media sosial, menggunakan bahasa Indonesia. Bagi orang Indonesia, tentu itu hal yang sangat wajar. Namun ternyata, ia justru mendapat hujatan dari netizen Maledes hanya karena berbicara menggunakan bahasa Indonesia. Baru pindahan ke Malaysia udah dihujat gara-gara aku ngomong pakai bahasa Indonesia. Kalian lupa ya, kan aku masih warga negara Indonesia, aku nggak pindah warga negara. Aku tuh cuman pindah tempat tinggal. Jadi kalau misalkan aku bikin konten pakai bahasa Indonesia, walaupun dimanapun negara yang aku tinggali, ya tetap aku harus menggunakan bahasa Indonesia dengan baik dan benar. Terutama karena aku tahu ya, rakyat Indonesia itu dari Sabang sampai Merauke itu bermacam-macam bahasanya. Jadi nggak mungkin aku nggak pakai bahasa pemersatu, bahasa Indonesia. Walaupun aku dari daerah yang berbahasa Melayu pun, aku tetap pakai bahasa Indonesia. Karena gak semua orang juga akan tahu kan aku ngomong apa. Nah, menarik ya? Satu, ini menunjukkan betapa nyinyirnya warganet Maledes ini. Dan kenyinyiran warganet Maledes ini bukan hanya sekali dua kali saja. Mengapa mereka nyinyir? Ya mungkin mereka merasa tidak nyaman. Mereka merasa bahasa mereka itu terancam dengan adanya bahasa Indonesia. Dan menurut saya, apa yang dikatakan si Mbak ini ya biasa aja. Kalau misalkan viewersnya Mbak ini, pengikutnya Mbak ini, penontonnya Mbak ini, mayoritas orang Indonesia, yang ngapain pakai bahasa Maledes itu? Itu satu. Yang kedua, emangnya kalau orang membuat video konten saat dia berada di Maledes, memang semua orang harus berbahasa Maledes gitu? Kalian emang berani gitu marahin bule-bule yang membuat video konten di negara kalian menggunakan bahasa mereka? Berani? Nggak berani. Disinilah betapa biasnya kalian, betapa irinya kalian kepada orang Indonesia. Ketika orang Indonesia di negaramu membuat konten menggunakan bahasa Indonesia, kalian ngamuk-ngamuk. Kalian nyinyir. Sebenarnya itu menunjukkan kalian itu dengki. Kalian itu sebenarnya merasa nggak secure dengan apa yang kalian miliki. Kalian pikir bahasa itu sebagai alat untuk mengintimidasi gitu ya? Itulah bedanya antara Indonesia dengan Maledes. Di Indonesia, bahasa Indonesia dijadikan sebagai bahasa persatuan. Di Maledes, bahasa kebangsaanmu dijadikan sebagai alat untuk mengintimidasi kaum lain. Yang saya maksud kaum lain termasuk orang Indonesia yang menggunakan bahasa Indonesia, tapi kalian hujat. Apakah kalian warganet Maledes ketika kalian ke Indonesia, kalian menggunakan bahasa Indonesia? Enggak juga.
Konten-konten kalian ketika menghujat Indonesia, kalian menggunakan bahasa Maledes kok. Itu yang mengatakan Indonesia itu Islam KTP, Indonesia itu kafir. Dia menggunakan pakai bahasamu kok, pakai bahasa Maledes kok. Orang nak tengok Jakarta Tanah Abang tak? Waktu bulan puasa. Tapi jangan kasih viral tau. Cukup kita je tahu. Orang tengok ni. Dia orang relax je. Sokok makan. Nampak? Ini bulan puasa ya. 2 hari bulan 2 2026. Pria Malaysia ini mengaku bingung kenapa tidak ada yang bertindak untuk menangkap orang-orang yang makan saat di bulan puasa ini sembari menyindir istilah yang umum digunakan di Indonesia bahwa Indonesia adalah Islam KTP. Dirinya mengaku terkejut, penduduk dengan Islam terbanyak di dunia namun memiliki perilaku hanya Islam sebagai identitas diri saja. Dirinya juga menegaskan bahwa Indonesia sudah seperti negara kafir. Hal ini dia bagikan dan mendapatkan sambutan kegembiraan dari warga Malaysia sembari melabeli Indonesia sebagai Islam yang sesat dan liberal. Entah, apa karena iman orang Malaysia sangat lemah dan mudah tergoda untuk mokel di bulan puasa sehingga harus mempermasalahkan penjual makanan yang buka di siang hari. Yang jelas Indonesia bukan negara Islam tapi mayoritas. Tidak seperti Malaysia bahwa Islam adalah persekutuan di mana agama Islam lebih diutamakan dibanding agama dari kaum lain. Sehingga Melayu Malaysia dengan mudahnya menampar warga Cina Malaysia yang tengah makan di bulan puasa hanya karena alasan tidak menghargai orang yang berpuasa. Sebenarnya, dalam urusan mokel, di Malaysia juga tidak asing. Akhir-akhir ini bahkan remaja dan wanita di Malaysia terekam melakukan siaran langsung di sosial medianya tengah makan di siang hari baik wanita maupun pria. Dan di Indonesia, soal menjual makanan tidak ada alasan untuk menutup tempat makan pada siang hari karena di Indonesia tidak hanya ada Islam namun juga ada agama lain yang wajib dihormati juga. Ibadah puasa pada dasarnya adalah urusan individu masing-masing. Indonesia terdiri dari berbagai agama dan saling menghormati satu sama lain. Bagaimana menurut kalian yang melihat orang Malaysia ini yang sangat niat mencoba menjelekkan dan membandingkan dengan negaranya, yang menurutnya lebih Islami dibanding Indonesia? Ini yang saya katakan ya, warganet Maledes ini memang hukum aksi reaksi di negara mereka itu hanya berlaku 50% aja. Mereka tidak ingat apa yang sudah mereka lakukan kepada warga Indonesia, tapi mereka akan mengingat apa yang warganet Indonesia lakukan kepada mereka. Padahal, apa yang dilakukan oleh warganet Indonesia kepada mereka itu adalah reaksi. Tapi untuk warganet Maledes yang cengeng, yang haus perhatian ini, itu dianggap sebuah aksi. Cengeng lu. Dan kalau kita berbicara tentang kenyinyiran warganet Maledes ini, itu bukan hanya untuk orang Indonesia saja. Kenyinyiran mereka ini adalah kebiasaan, kelakuan mereka di negara mereka. Saya ingin memberikan beberapa contoh kecil aja sebenarnya, di mana untuk di Indonesia ini sesuatu yang biasa-biasa aja, tapi untuk di Maledes itu seolah-olah sesuatu yang heboh banget begitu. Dan ini sebenarnya membuat orang menjadi bersikap hipokrit, munafik. Dan warganet Maledes itu berpikir bahwa kelakuan mereka yang nyinyir itu bisa mereka terapkan kepada Indonesia. Lu nyari musuh yang salah. Kalau lu nyinyir, nyinyir aja di dalam negeri lu. Lu jangan nyinyir ke Indonesia. Lu nyinyir ke Indonesia, lu ditabokin balik sama orang Indonesia. Ngerti nggak lo? Kelakuan nyinyir warganet Maledes itu memang sudah mendarah daging di dalam negeri mereka sendiri. Ini adalah sebuah judul berita. Awal Asyari itu adalah nama seorang laki-laki. Ya, dia dikritik oleh penggemarnya karena mengizinkan istrinya memakai baju yang menunjukkan paha. Jadi paha ini adalah paha, ya. Paha. Dan perhatikan teman-teman, betapa mereka ini miskin kata kalau diberikan imbuhan. Coba perhatikan, Awal Asyari dikritik benar. Jadi Awal Asyari dikritik karena mengizinkan atau membenarkan istrinya memakai baju, pakai benar baju tayang. Tayang itu maksudnya menayangkan, menunjukkan paha gitu. Si wartawannya itu mungkin harus ada kuotanya ya, jadi nggak boleh memberikan judul yang panjang-panjang ya. Tapi tetap aja kalau judul berita lu kayak gini di Indonesia dibuang ke tong sampah ini ya. Berita kayak gini ini. Awal Asyari dikritik benar. Maksudnya dikritik benar-benar gitu. Maksudnya benar-benar dikritik itu ya. Pakai baju tayang. PH.
Penonton Maledes ini mengkritik si suaminya itu karena mengizinkan istrinya memakai baju yang menunjukkan paha. Ya teman-teman yakin, di Maledes itu memang ada artis yang berani menunjukkan paha. Saya berbicara paha ya. Dia ngomongnya paha, apalah. Nah, kalau teman-teman ingin melihat fotonya, ini, fotonya seperti ini. Mana? Pahanya itu yang mana? Yang pahanya itu yang mana? Kalau teman-teman perhatikan, hanya bagian kecil ini aja. Ini nih, bagian yang kecil ini nih. Itu dipermasalahkan oleh penggemar Maledes ini. Menunjukkan apa? Memang penggemar Maledes ini nyinyir. Dan untuk standar di Indonesia, ini masih sopan banget, men. Saya nggak tahu ya, standar di Maledes itu kayaknya ketinggian deh gitu ya. Semua ditutup gitu. Pada akhirnya, banyak artis Maledes itu begitu keluar negeri, ya jadi kayak ayam keluar dari kandangnya gitu. Dan ini menyebabkan banyak warganet Maledes itu menjadi munafik, hipokrit. Karena mereka akan mengatakan, apa nanti kata orang, apa nanti kata orang. Satu. Yang kedua, itu suaminya ada. Apa urusan lu mengkritik suaminya? Apa urusan lu? Itu istrinya. Udah, neraka surga itu udah urusan mereka berdua. Yang bermasalah adalah mata kalian itu. Bahkan kalau kita berbicara tentang Islam, di dalam Al-Quran aja sendiri dinyatakan kok. Kalau kamu melihat sesuatu yang tidak ingin kamu lihat, tundukkan pandanganmu. Bukan melotot, bukan mengimajinasikan. Cuman kayak gini, lu menuliskan itu sebagai paha. Kalau paha itu namanya lutut ke atas itu paha. Ini apa? Bagian apa ini? Kecil aja nih. Kalian ini ya, kayak bener aja Islam kalian. Tapi uang pajak hasil judi kasino kalian nikmati. Nah, ini berita berikutnya. Dengan perut bulat kain nak londeh. Wah, apalagi nih. Jadi bentuk perutnya bulat dan kainnya itu hampir jatuh gitu ya. Pakaian Azira Safinas dikecam oleh netizen. Ini menunjukkan satu ya, warganet Maledes itu kalau soal nyinyir itu, wah, maha benar warganet Maledes dengan nyinyirannya gitu ya. Teman-teman ingin melihat nggak bagaimana yang dikritik katanya dengan perut bulat kain nak londeh itu? Nih, fotonya kayak gini nih, cuman gitu doang. Tapi kalau soal menghina, kalau soal menjelek-jelekkan orang, warganet Maledes ini memang jagonya. Dan kalau kita baca komentarnya nih, ini seolah-olah dia nih kayak apa ingin mengingatkan, ini sebentar lagi Ramadan. Apa nih? Baju model apa kayak gini nih gitu. Lu aja yang kolot. Astagfirullah. Semoga mendapat hidayah untuk menutup aurat. Gue bisa bilang nih, astagfirullah, kenapa lu nggak tundukkan pandangan lu? Kenapa ini yang lu lihat? Artinya apa? Lu tertarik kan? Ngaku aja. Tundukkan pandangan itu mana? Kalau kayak gini aja lu langsung komentar, berarti itu sebenarnya sesuatu yang menarik kamu untuk melihat. Ngaku aja. Dan ini sekali lagi menunjukkan bahwa sama persis dengan ketika warganet Maledes itu yang datang ke Jakarta, ke Tanah Abang, terus mengatakan, ini bulan puasa nih, orang enaknya aja nggak berpuasa. Alhamdulillah kita itu di Maledes nggak ada yang kayak gini. Iya, karena keimanan lu tuh tipis. Padahal esensi berpuasa itu adalah salah satunya untuk merasakan bagaimana penderitaan fakir miskin yang tidak makan seharian. Nah, itu esensi berpuasa. Ketika lu berpuasa dan melihat orang lain makan, lu marah-marah, itu sama aja lu seorang fakir miskin melihat orang lain makan, lu marah-marah. Masuk nggak ke akal sehat lu? Nggak kan? Ini sama. Astagfirullah. Kenapa lu nggak tundukkan pandangan lu? Artinya apa? Imajinasi lu kan udah liar gitu kan? Itu tadi ngelihat paha yang cuman sedikit gitu. Imajinasi kalian udah kemana-mana gitu. Kalian itu hanya menang khayalan aja, berangan-angan aja kalian besarnya itu. Jadi kepada si Mbak tadi yang baru datang ke Maledes, selamat datang Mbak. Ingat aja deh satu pepatah kita itu yang kita kenal di Indonesia, anjing menggonggong kafilah berlalu. Mbak tahu kan siapa yang anjing, siapa yang kafilah? Udah gitu aja. Baik, mari kita berbicara tentang kosakata. Coba bahas sarkas dalam bahasa Melayu, Pak D. Apakah ada sarkas mendefinisikan sirkus atau hanya didefinisikan sebagai sarkasme, kasar, meniru pola Indonesia? Ini adalah karena ketika saya berbicara kosakata badut, di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes terdapat keterangan sebagai berikut. Pelawak dalam sarkas, wayang, dan sebagainya. Sarkas. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, itu adalah kependekan dari
sarkasme. Sarkasme sendiri adalah penggunaan kata-kata pedas untuk menyakiti hati orang lain, cemoohan, atau ejekan kasar. Jadi kalau kita baca komentarnya warganet Maledes itu, yang ke artis-artis mereka, itu adalah bentuk sarkasme. Dan di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia terdapat juga kosakata sirkus, yaitu pertunjukan hiburan yang mempertontonkan keterampilan berbagai binatang dan kemahiran pemain akrobat. Apakah ada kosakata sarkas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Apa definisinya? Sekumpulan penghibur yang terdiri daripada akrobat, badut, dan sebagainya, serta binatang terlatih. 2. Persembahan hiburan oleh kumpulan ini. Hah? Nggak ngerti gua nih. Definisi kedua nih maksud lu apa? Sama nggak definisi pertama sarkas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes itu dengan sirkus di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Jadi, kepada teman-teman, kalau ada warganet Maledes mengatakan ini adalah sebuah sarkas, teman-teman jangan berpikir bahwa itu sebuah sarkasme. Tapi, teman-teman harus melihat bahwa itu adalah sebuah dagelan, sirkus. Itu dalam bahasa Indonesia. Memang pendefinisian sarkas di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes ini memang agak lain. Nah, kalau sarkas ada di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes dan itu sinonimnya dengan sirkus di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, apakah ada sarkasme di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong. Didefinisikan. Kiasan atau ironi yang mengandungi unsur-unsur kata yang pedas yang bertujuan menyakiti hati seseorang. Sindiran. Sama nggak definisinya dengan definisi sarkasme di dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama dong. Niru nggak? Niru. Mengapa? Sederhana saja. Saya mau tanya nih kepada warganet Maledes. Di kamus kalian, ini ada kan kosakata sarkasme ini? Bagaimana kalian mengejanya? S-E-R-K-E-S-M-I. Nah, kalau mengikuti ejaan kalian, harusnya itu menjadi sarkasmi. Kan huruf E. Echo. Kalian mengejanya I. Kenapa kalian nggak nulis sarkasm? Jadi S dengan M aja. E-nya itu huruf I-nya itu nggak ada. Karena kan kalian nggak menyebutkannya. Karena kalau kalian tuliskan huruf E, echo di belakang, kalian harus menyebutkan jadi I. Harusnya sarkasmi. Karena kan kalian sudah mengenal kosakata sarkas kan? Ya udah kalian berarti mengucapkannya sarkas. Nah, huruf E di belakang, echo, kalian harus mengucapkannya I. Sarkasmi, bukan sarkasme. Kalau kalian mengucapkan sarkasme, berarti kalian meniru cara pengucapan Indonesia. Ya. Kosakata berikutnya, satron. Bentuk tidak bakunya santron mempunyai kosakata turunan yaitu menyatroni. Definisi menyatroni adalah 1. Memusuhi. Yang kedua, mendatangi, hendak mengganggu, mencuri, menangkap, dan sebagainya. Maledes menyatroni Kamus Besar Bahasa Indonesia. Contoh, ya. Apakah ada kosakata satron atau menyatroni di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Ada dong, masa nggak ada? Kan semua yang ada di Kamus Besar Bahasa Indonesia itu kalau bisa di copy paste, disalin tempel aja semua. Masukin tuh ke dalam kamus kalian. Supaya apa? Supaya berat kamus kalian lebih berat daripada 3,8 kg. Supaya apa juga? Menambah perbendaharaan kosakata kalian yang miskin itu. Apa definisi satron di dalam Kamus Bahasa Indonesia versi Maledes? Langsung ada kosakata turunannya. Menyatroni, bersikap memusuhi, mengganggu, menceroboh. Sama nggak definisinya dengan Kamus Besar Bahasa Indonesia? Sama. Niru nggak? Niru. Pasti niru. Digunakan nggak? Enggak. Saya yakin, hakul yakin, warganet Maledes yang menonton video ini baru mengetahui ada kosakata satron yang dimana itu dituliskan sebagai bahasa Jakarta ada di dalam kamus mereka. Dan mereka tidak pernah mendengar atau menggunakan kosakata satron ini. Baik dalam cara formal ataupun cara informal.
Udah, ngaku aja. Jangan banyak ngeles loh. Teman-teman, jika video ini informatif dan membuat hari-hari Anda menjadi riang gembira, jangan lupa jempolnya dan komentarnya. Untuk itu saya mengucapkan terima kasih. Sehat walafiat selalu. Menyala Indonesia. Dadah! Dan saya juga sedang menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia. Banyak yang saya jumpa dalam kalangan awak ni. Apa? Kurang-kurang sikit tengok konten Indonesia tu. Menghubungi beberapa teman. Kawan-kawan bersama rakan-rakan ni bersama teman-teman. Nampak sangatlah dia memang guna bahasa Indonesia.